linau'in di setiap macam minal muta'allimi dari orang yang belajar bima dengan sesuatu yablughu yang sampai Gus uyai Gus kanca-kanca uyai wa yudriku dan menemui tihnuhu hatinya. Seorang kiai itu harus melihat siapa yang diajar. Jadi harus hati-hati. Menerangkan itu harus hati-hati. Jangan sampai santri kecil diajar ilmu-ilmu yang tinggi. Jangan. Ilmu yang saya sampaikan ke kamu, walaupun ilmu-ilmu apa? Itu kelas-kelas rendah, kelas pelatihan. Bukan ilmu-ilmu yang jelimet, ilmu istihad, ilmu istinbat, ilmu penelitian, istiqroh juga. Sebagaimana qala bersabda an-nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kallimun nasa ala qadri uqulihim. Kallimu berbicaralah kamu semua an-nasa ke manusia ala qadri uqulihim atas kadar beberapa akalnya. Jangan tinggi-tinggi. Kalau sekelas santri ya apa? Ilmu apa? Ya ilmu tauhid, meyakinkan ke Allah. Ilmu nawi saraf lughah, ilmu baca kitab. Masalah tapi sing jimet-jimet. Nanti kalau udah dewasa udah ngerti sendiri nanti. Kalau masih seumur-umur kamu ini masih lemah. Jadi jangan diajak berbicara pembicaraan ilmu-ilmu yang tinggi. Wa yuhaddisu dan berbicara an-nasa kepada manusia bima dengan sesuatu yufhimu yang memahamkan al-quluba beberapa hati. Sahlan dengan mudah, bila masyaqqatin dengan tanpa berat. Bila masyaqqatin dengan tanpa berat. Ngomong ala kadar. Dikatakan orang bodoh biar orang lain biar orang lain. Orang lain mengomentari, biar gak masalah. Hidup kita ini mencari ketenangan diri ya. Seperti saya ini baca kitab ini kan karena ada santri yang manani kan, sehingga saya pelan-pelan. Apa kata netizen? Baca kitab legu-legu. Baca saya tak kebut tak kepot kewe menceling ya. Long ini aja sing pinter-pinter aja terseok-seok kok. Piye gitu. Apalagi dicepetkan. Wala yuhaditsu dan tidak berbicara al-jahila kepada yang bodoh, al-maghruro yang tertipu, biruhsatin dengan keringanan. Santri itu waktunya pelatihan untuk belajar. Jadi jangan dikenalkan rukhsah. Belajar sama sholat qobliyah ba'diyah lebih utama belajar, kemudian santri sudah sholat qobliyah ba'diyah. Ya salah ya diperintah qobliyah ba'diyah. Lah
kamu itu. Kadang-kadang ada seorang kiai nerangkan kalau ngaji itu, belajar itu lebih utama daripada sholat sunnah. Kemudian santri-santri lawan sholat sunnah kabeh. Kan nggak mungkin toh kamu belajar tuh, kan nggak mungkin toh. Pasti ada jam-jam tertentu kamu tidak belajar. Ya enggak? Jadi saya kadang-kadang hari-hari tertentu saya nggak mau meringankan diri saya. Saya kalau bepergian sama santri atau sama siapa itu kalau sholat itu kosor, jamak. Kalau saya sendirian enggak, emoh saya. Bila bang sholat zuhur 4 rakaat, tok ciputing jadi 2 rakaat. Kok bakhil men ya? Maka turofiluhu katsro thawabuh. Sholat itu kalau rakaatnya lebih banyak maka pahalanya lebih banyak. Tidak ada orang yang mencari rusuh kecuali ngomong sempoleng. Seperti contoh menggunakan uang. Saya kan nggak mau. Saya ini saking hormati sama Ustadz Nadi, saking hormati. Itu kan santri saya itu. Besok Rabu saya suruh untuk ngelatih manasik sama kamu. Ini loh, ini sampai si Ulil tak suruh jemput. Pulang pergi saya antar. Dan itu nanti pun saya berusaha untuk menghormat, memuliakan. Padahal santri saya. Dan memang akhlaknya ilmu seperti itu. Memuliakan orang yang mengajari kita. Kan pengen ngajar kamu. Kamu anggap anak saya. Anak yang selalu merugikan. Kalau untuk diri saya milih yang berat. Kamu itu termasuk diri saya, makanya yang berat. Paham? Yang pan kono coba umbeni. Ilalil daruratin kecuali darurat, ora ngombe mati ya. Saya itu selama masih ada apa itu galon dispenser, saya minum dispenser. Saya nggak mau minum air itu nggak mau. Kenapa? Harganya lebih mahal kemasan itu. Kemasan itu 25.000. Satu kerdus itu 25.000. Sementara galon itu paling 2.000. Satu galon itu 2.000 itu. Kemudian Ustaz Amir itu 4.000 yai. Ustaz Amir kan adol. Nah kita ini punya sendiri kan. Itu satu pandan itu kan paling 450. 450. Dibagi sekian galon. Anggap saja 2.000. Sehingga satu gelasnya ya sekitar 100 rupiah lah. Atau 200 rupiah. Sementara kalau air itu satu gelasnya setidaknya 500. Kan lebih hemat yang pakai gelas, yang pakai galon. Dan untuk diri itu seperti itu. Kemarin itu pengajian itu jangan-jangan di acara saya itu, acara PWI itu, enggak saya itu. Tapi saya berusaha untuk danan. Walaupun setelah itu terseok-seok duitin tak belas. Bu ini nanti nggak ada masa ini. Nggak ada masa. Sekali-kali nggak makan guys ya. Sekali-kali. Yang dapur nggak ada makanan. Hidup penuh dengan dramatis. Seperti main sinetron Nyi Roro Kidul. Cuma rata-rata orang itu mencari yang ringan-ringan. Jangan mencari yang ringan-ringan. Tapi Ustaz kok gak ikut roan di Pilang Sari? Santri-santri kan roan semua. Saya diputarkan roan. Justru berat saya di kamar. Saya di kamar itu mikir. Pekerjaan mikir itu lebih berat itu.
daripada angkat-angkat semen. Ini kan mikir gaji karyawan nih, mikir tuku semene, mikir tuku pasire, mikir ini, mikir itu. Nah, kowe kan terima angkat-angkat dong. Faya mana, maka aman. Orang itu kalau masih nyantri itu aja mbok kenal ke rukso. Jangan. Jadi jamaah ya berdoain, wajib. Aja sunnah. Ya terus santri, ra gelem jamaah. Wa yaqulu, dan mereka berkata, innallaha karim. Innallaha, sesungguhnya Allah karimun, dan yang dermawan. Wa yaqulu, dan orang yang bodoh mengatakan, wana mbone rusak to, wong sing goblok ngomong ini. Innallaha karim, innallaha, sesungguhnya Allah karimun, dermawan. Ngomong goblok ini, ala Gusti Allah itu mbak dermawan, maksiat rapopo, nanti akan diampuni dosanya gitu. Ala orang wudu itu rontok dosa-dosanya, ini gimana goblok. Modelnya kok ngono. Jangan gitu. Semakin tinggi akal seseorang, maka semakin hidupnya semakin benar-benar menjaga halal haram. Saya melihat kamu itu pas ngajar doang. Saya kalau nggak ngajar itu nggak ngarang lihat kamu itu. Kenapa bisa haram? Haram itu. Makanya kalau kamu lihat saya pas ngaji, tidak ngaji ojo ngerti lapo ngerti. Kayak orang kagum gue. Kecuali kalau laki kan halal. Kan orang ngerasa hebat tuh. Ngerti Umar sahabat enggak? Sahabat. Kudu nempiling ya iya. Fala yas'a, maka mereka tidak melakukan fil amali sholihi, fil amali pada amal as-sholihi yang baik. Orang-orang bodoh itu kalau dikenalkan rukshoh, akibatnya mereka nggak mau beramal, nggak mau beramal salih dia, seenaknya sendiri. Wala yubali, bahkan tidak memperdulikan fil ma'asi, dalam beberapa kemaksiatan. Bahkan mereka itu nggak gubris. Ini dosa apa tidak, nggak gubris dia. Seenaknya sendiri. Wa anta ta'lam, wa anta engkau ta'lamu mengetahui, anna raja'al maghfirati, sesungguhnya mengharapkan pengampunan, bi ghairi amalin, dengan tanpa beramal, innama huwa, sesungguhnya mereka, innama huwa, sesungguhnya mereka, kamisli ajirin, seperti orang yang menyewakan, istajarahu, seperti orang yang menyewakan, istajaro, yang menyewahu pada ajir, rajulun, lelaki, karimun, yang dermawan, ala islahi inaihi,
ala islahi inaihi untuk memperbaiki perahunya. Wasyaroto dan mensyaratkan lagu kepadanya al-ajro opah alaihi kepadanya. Faja'a maka datang al-ajiru yang menyewa. Wa kasaro dan merusak al-ina'a. Ina. Apa ina itu? Ina itu bejana. Ina yang maknanya bejana ini bawa hamzah apa bawa ain? Wa kami si ajirin. Dia seperti orang yang sewa, istajaro yang menyewakan hu pada ajir rajulun lelaki karimun yang dermawan ala islahinaihi untuk memperbaiki bejananya. Wasyaroto dan mensyaratkan lagu kepadanya al ajro opah alihi kepadanya. Faja'a maka datang al ajiru yang menyewakan. Wa kasaro dan memecah al-ina'a bejana. Wa afsaja dan merusak hu pada bejana. Summa jalasa. Kemudian mereka duduk. Yantadiru menunggu al-ajro opah. Wa yas'umu dan mereka menyangka anal mustajir anal mustajir sesungguhnya orang yang menyewakan karimun dermawan. Afayaro apakah maka mengetahui hu padanya al-uqola'u beberapa orang yang punya akal fintidorihi dalam menunggunya rojian dengan mengharapkan ma'duron yang diuduri am-maghruron atau yang tertipu mutamanniyan yang berangan-angan. Kalau ada orang yang bodoh, jangan dikenalkan rusuh. Nanti orangnya terus dibuat batu loncatan.
Allah Karim, Allah itu Maha Dermawan. Kalau kita dosa kemudian kita berwudu, dosa kita akan rontoknya. Pada akhirnya mereka dengan mudah melakukan maksiat. Aneh. Mereka itu menghadapkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala bila amalin dengan tanpa bekerja. Lucu. Sama saja ada orang yang menyewakan barang kepada orang yang dermawan. Kami Sri Ajirin istajara rajulun karim ala islahi ina'i wa sarata lahul ajru alaih fajal ajir wa kasara lina wa afsadahu summa jalasa yantadirul ajr. Seperti ada orang yang menyewa barang, kamu nyewa barangnya si Atun semisal. Mengira si Atun ini orangnya ini dermawan. Jadi kamu nyewa barangnya si Atun, mengira si Atun ini dermawan. Pada akhirnya kamu itu menghancurkan barangnya. Si Atun wong dermawan nih. Piringnya mbok pecahno. Terus sumajala saya tadirul ajru. Kemudian kamu duduk supaya mendapatkan upah dari barang sewaannya itu. Ajir itu apa? Orang yang menyewakan. Ajirun. Orang yang menyewakan. Penyewa. Yang menyewakan. Penyewa sama menyewakan beda. Dengan apa? Di Google apa? Orang yang ajir itu orang yang menyewakan, ya. Orang yang sewa apa yang menyewakan? Orang yang sewa atau perumahan. Orang sewaan. Sewaan. Orang yang berarti orang yang nyewa kan? Cara gampangnya gini loh.
kalau ada orang meyakini bahwa Allah itu maha dermawan, gara-gara maha dermawan kemudian mereka dengan seenaknya sendiri melakukan maksiat, mengira Gusti Allah kurang ngapura toh. Itu persis ono wong kerja, kamu kerja di tempat si Atun, kamu kan mengharapkan gaji itu. Kamu mengharapkan gaji, kebetulan si Atun ini punya bejana, kamu disuruh untuk bersihin bejana itu atau memperbaiki bejana itu. Kemudian bejana itu mbok pecahno, biur. Terus kowe ngomong ngene, kowe linggih ora digaji. Kira-kira digaji ya. Si Atun marah. Kok dadani piring rata malah dipecah. Ya memang benar si Atun ini orangnya dermawan. Tapi kan lihat-lihat dah. Kami seliajirin seperti orang yang bekerja. Kami seliajirin istajarahu rajulun. Seperti orang yang bekerja, kerja di tempatnya seorang lelaki yang dermawan. Untuk apa? Ala islahi inahi, memperbaiki bejananya. Jadi si Atun ini punya kulkas, bejana kulkasnya rusak. Kon dandani. Kemudian kamu dandani kulkasnya si Atun. Malah kulkasnya mbok pentungi. Pecah kabeh. Terus kok kamu tengok-tengok Mbak Atun ini orangnya dermawan. Nanti aku akan digaji. Kira-kira si Atun gaji enggak? Enggak. Wis ora memperbaiki malah mbok pecah-pecah. Wasaroto lagu al-ajro, kamu mensyaratkan kepada si Atun, nanti aku digaji ya. Iya, si Atun orangnya dermawan. Faj'al ajir wa kasarul ina wa afsadahu. Kemudian si Atun datang. Apa yang kamu lakukan? Malah bejanane Atun mbok pecah-pecah. Suma jalasa, bermecah-mecah, suma jalasa, kemudian kamu duduk. Yang tadilul ajro, kamu nunggu opah dari si Atun. Kira-kira si Atun ngopain enggak? Enggak, melek-melek jotos ya. Persis ada orang yang diciptakan oleh Allah menjadi hambanya. Seperti kita ini kan hambanya Allah. Kita semua tahu bahwa Allah itu maha dermawan. Saking dermawane Allah, nyampe-nyampe kamu punya kaidah ini. Innallaha ghafurur rahim. Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Dari ngono tok kowe tercelah lapo salat, Gusti Allah maha pengampun. Lapo zakat, lapo poso, lapo Allah maha mengampuni semua dosa-dosa hamba. Sama saja kamu diperintahkan untuk memperbaiki bejana, orang diajari sing apik malah pecah-pecah. Diperintah oleh Allah untuk ibadah, bukannya menjalaninya dengan baik, malah ibadahnya diorat-arit. Kon poso gak poso, kon sholat gak sholat. Kira-kira Gusti Allah mengampuni dosamu gak? Enggak. Kira-kira kamu telepon warga pasti ucalkin neraka. Bam. Hidup itu yang masuk akal ini loh. Jangan ngawur. Wa yas'amu anal mustajir karimun. Mereka mengira bahwa si Atun ini orangnya dermawan. Masamu. Tapi kalau modelmu seperti itu ya milik kamlengi si Atun. Minara bejo si Atun golek algojo. Atau mungkin ngebel polisi kon nangkep ya. Lang kulkas rusak kon dandani. Nanti kalau bagus juga mereka yang menggunakan mereka itu pembantunya si Atun. Sing nyuci kan dia. Lah malah dipecah-pecah. Lah piye kon gaji? Ora dikamplek bejo. Ustaz, Allah enggak seperti itu, Ustaz. Lho malah ngono iki. Lah terus seperti apa? Sing masih dilebokno swarga ngono. Sing ahli taat mlebu neraka ngono, ya justru malah gak adil, ya enggak? Apa ya rahul okala findidori rojian maduro amagruro mutamanniyan. Coba orang-orang yang berpikir berangan-angan tentang itu semua. Kira-kira gitu, orang yang mengharapkan gaji dari seorang majikan yang dermawan, sementara dia tidak mau melakukan amaliyahnya majikan, justru malah menghancurkan. Kira-kira memberi apa enggak? Enggak.
Wala yushaddida, dan tidak memberatkan alihi kepadanya. Fayai asa, maka mereka putus asa. Santri itu jangan terlalu setoran sehari 10 kali malah gak kerasan biasa lah. Belajar santri biasa. Santri melanggar peraturan biasa. Memang peraturan dibuat untuk dilanggar, ya gak? Kalau pengen pondok santri nggak ada yang melanggar peraturan, caranya rasa gawe peraturan, ya gak? Kamu itu Ustaz, peraturannya gitu gimana? Kalau ada santri pacaran disuruh cadaran, terus saya tertuduh Ustaz. Saya ini seperti lihat mau tertuduh ngono, saya bingung ini. Loh, saya itu sama mamanya nggak jadi guru dan saya perempuan, saya pakai apa? Saya akan pakai cadar. Ngerti gitu, gelandong-gelandong. Nah, Umar ini bahaya. Saya nggak salah laki ini. Kalau cadaran kan penasaran kan? Kalau cadaran kan penasaran. Dulu saya seneng banget sama wanita cadaran. Sampai si cantik dulu pernah saya suruh cadaran. Kemana-mana cadaran si cantik itu. Berhenti gara-gara saya sowan ke tempat Romo Yai. Yai, istri saya suruh untuk cadaran. Bagaimana pendapat panjenengan? Apa kata Romo Yai? Kalau istiqomah nyampe mati nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa istiqomah nggak usah. Langsung seketika tak suruh yang buka aja yang. Tapi kalau istiqomah nggak apa-apa. Nah, kadang-kadang nanti cadaran mergo ning pondok. Nah ning omah ya ora. Kadang-kadang. Kalau Safira ini istiqomah, ini wanita salihah. Undang semua ke Dewan Sisi toh. Sabar Bir. Tuh, pahalanya besar itu. Semamanya saya cewek Bir, tak temenin kamu Bir. Sayang saya cowok. Fainal amna, maka sesungguhnya merasa aman, wal ya'sa, dan putus asa, kufrun kufur. Kamu hidup itu jangan pernah merasa aman. Kamu melakukan taat, kemudian merasa aman seakan-akan kamu nggak ada dosa, seakan-akan kamu kelak nggak masuk neraka. Jangan pernah merasa aman, dan jangan putus asa. Putus asa itu merasa kamu ini ahli maksiat dan kamu ini pendosa, nggak mungkin masuk surga. Itu namanya putus asa. Lihat terus bagaimana? Yaitu hiduplah mabainal khauf war roja. Hidup ini antara mengharapkan anugerah Allah dan takut. Yo wedi neraka, yo mengharapkan masuk surga. Seperti Abu Nawas itu loh. Lastu minal firdausi ahla. Aku ini tidak ahli surga. Artinya merasa enggak aman. Merasa apa itu? Wala aqwalan jahim. Apa itu? Merasa enggak aman artinya dia. Tapi setelah itu kan beliau meneruskan ini. Wabli taubatan wa fil junubi. Jadi orang itu jangan pernah bangga merasa aman terus mengatakan positif ahli surga. Jangan, bahaya, itu namanya sombong. Begitu juga jangan putus asa seakan-akan kamu itu nggak mungkin masuk surga.
mesti positif ahli neraka. Jangan. Paham? Semoga hidup kita diberkahi Allah.